Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Pengurus Surau Tinggi, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, PRW, PRT, yang kami hormati dan kemuliakan para abuya-abuya kita yang berada di lingkungan kita ini, tokoh masyarakat, nenek mama, cedi pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Malam ini alhamdulillah kita telah dapat bersama-sama untuk melaksanakan acara penyambutan Tahun Baru Islam 1442 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hendaknya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kemuliakan, malam hari ini alhamdulillah kita dalam acara penyambutan Tahun Baru Islam. Saya ingin sampaikan malam hari ini, akan kita sampaikan sejarah tentang hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah. Nabi berangkat dari rumah pada malam Jumat tanggal 26 Safar. Ya, ulang lagi, Nabi berangkat pada malam Jumat tanggal 26 Safar. Hanya Safar saat itu 29 hari. Malam 3 malam setengah Nabi di Gua Sur. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau meninggalkan Gua Sur menuju Kuba. Sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Lalu Tando tanya, kenapa tidak dibuat peringatan bulan Rabiul Awal? Kenapa bulan Muharram? Inilah yang kita sampaikan malam hari ini, Bu. Dan oke. Baiklah Ibu dan Bapak yang kemuliakan, yang biasanya kita tidak pernah menyampaikan kenapa tidak digali masalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa bulan Muharram jarang disampaikan? Dulu ibu-ibu, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada kaum yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Wallazi ba'asa fihil ummiyina wa rasulah. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Di waktu Nabi lahir tidak ada pakai tahun. Waktu Nabi, ibu-ibu yang kemuliakan, kan terkenal tak ada tahun. Yang terkenal hanya tahun bila Nabi lahir, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena saat itu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan berkendaraan gajah. Ada musim banjir godang, sehingga Ka'bah terendam oleh banjir godang. Disebut Amul Faidan, musim banjir. Tak ada tahun-tahun kata itu dong. Kalau banyak orang tahun itu disebut Amul Qital, disebut tahun perang. Bapak dan Ibu yang kemuliakan, setelah Nabi meninggal, semasa Nabi tidak ada pakai kalender. Tahun kan nak nawur, Pak.
digantikan jadi khalifah oleh Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun, tidak ada pakai kalender. Masa Umar bin Khattab jadi presiden, baru orang pakai kalender. Langsung dibuat kalender aja? Tidak. Wamruhu syura bainahum. Orang Islam itu dalam menetapkan sesuatu pakai musyawarah. Maka Umar bin Khattab di saat beliau diangkat jadi presiden, jadi khalifah, maka saat itu datanglah di masa Umar ini, ibu, seorang gubernur Abu Musa al-Ash'ari datang kepadanya, karena di zaman Umar bin Khattab perluasan negara Islam sangat luas, dari negeri Sam sampai ke Mesir sampai ke Yaman. Itu kan lowe kawasan Islam itu. Maka umat Islam berbatasan dengan Yaman, dengan raja-raja non-Arab. Tibalah saat itu peraturan, mulai orang saat itu ada hubungan bilateral nomo. Kalau bahasa orang sekolah, bahasa awal hubungan surat menyurat. Orang lain mengirimkan surat kepada Pak Presiden, kepada Gubernur, pakai tanggal, pakai tahun. Umat Islam tidak tahu tanggal, tahun pun tidak ada. Yang dalam Al-Quran hanya disebutnya dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna indatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah hanya 12 bulan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, tapi bulannya bulan 1 tidak ada dalam Al-Quran. Tahun pun tidak ada. Maka saat itu suratlah banyak datang, diundanglah oleh Pak Presiden, seluruh gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Desa, PRW, PRT, tokoh masyarakat, para sahabat-sahabat seluruh diundang untuk musyawarah tahun apa yang kita buat. Aku boleh jual bu ya. Tahun apa nama tahun awak agak. Suratlah banyak datang, kita tak bisa membalik surat dah. Sebab tanggal tahun awak tak ada punya, orang lain ada punya. Awak tak ada punya tahun dah. Musyawarah lah hadir saudara ibu. Maka diusullah oleh para sahabat saat itu, wahai Pak Presiden, menurut kami kalau bisa nama tahun awak milad nama. Milad apa? Lahirnya Nabi Muhammad. Jadi nama tahun awak usulan pertama dari bu milad nama. Milad itu diambil dari lahirnya Nabi. Maka diprotes oleh kawan sahabat yang lain. Tak bisa ada milad nama tahun awak. Kenapa? Milad itu Nabi lahir di Makkah, orang Makkah akhlaknya tetap buruk, tak ada perubahan dengan lahir Nabi dah. Maka ditolaklah pendapat tahun ini namanya milad. Tiba usul yang kedua, buatlah tahun awak namanya wahyu lah buat. Waktu turun wahyu Al-Quran, itu buat nama tahun awak. Dibantah oleh kawan lain. 30 tahun Nabi Muhammad menyiarkan agama di Mekah. Orang Mekah tetap berzina, orang Mekah tetap berjudi, orang Mekah tetap minuman keras, gak ada perubahan. Maka tidak bisa ditemo, diambil tahun itu namanya wahyu. Usul yang ketiga, apa je lah buat nama tahun awak? Wafat Nabi. Menangu itu sunyi suasana. Malu sabun cerita Nabi lah, ada nama nangi tak konang dia Nabi wafat. Menang itu betunya kawan sahabat yang lain. Tak bisa kita buat wafat Nabi nama tahun awak. Kalau wafat Nabi kita buat nama tahun awak, alun orang paisu oleh ke masjid, ke musalla, orang menangis saudara. Jadi tak timbul semangat nak. Loyo kawan nak Nabi juga menangis saudara. Lagi makan ibu ya. Tak tahu makan nasi, lu kalau menangis cerita Nabi mati ke cerita, tentu tak semangat orang lah. Tentu itunya orang nak mau nasi juga. Dalam ke mati menyekau. Akhir tak ada mau nasi sanjur. Itu bahaya kan. Itu tak
Tak temo dah nama tahun awak itu wafat Nabi. Kena bisa membawa kesedihan. Datanglah Ali bin Abi Talib. Apanya Ali bibu? Kalau nuwi dayan nama tahun awak adalah hijrah. Kenapa hijrah Aba usulkan? Berdasarkan kata Rasulullah, al-hijratu tufarriqu bainal haq wal batil. Hijrah itu membedakan antara hak dengan yang batil. Dulu di Mekah 10 tahun, 13 tahun kita di Mekah tidak bisa solat berjamaah. Siapa solat jamaah dibantai oleh kafir Quraisy. Setelah pindah kita di Madinah, kita bisa solat berjamaah. Dulu di Mekah 13 tahun tidak bisa dikumandangkan suara azan. Selama Mekah ada azan bu. Siapa azan bantai, potong lehernya. Pindah kita ke Madinah baru bisa mengumandangkan suara azan. Jadi menurut Hidayahnya Ali, alangkah indahnya kita buat nama tahun kita adalah hijrah. Tepuk tangan seluruh jemaah ibu. Tanyakan Pak Presiden, bagaimana Pak Presiden? Kalau menurut saya itu bagus, kita terima. Bagaimana jemaah yang lain? Terima. Inilah al-usul Ali bin Abi Talib. Nama tahun kita adalah hijrah. Lah, itu asal lah bu. Bukan nama tahun kita milad, bukan nama tahun kita wahyu, bukan nama tahun kita wafat, tapi nama tahun kita adalah tahun hijrah. Timbul lagi satu masalah. Nama tahun lah dapat, bulan apa dimulai? Dalam hadis tidak disabui, dalam Quran tidak ada. Yang dalam hadis setahun boleh bulan, tidak ada sampai bulan satu. Mulai oleh musyawarah beliau menetapkan mana kita dimulai bulan satu. Ya, apakah Desember bulan satu gitu misalnya ya. Jadi ibu musyawarah ikut banyak 95% mengusulkan kita buat jelah awal bulan kita bulan satunya namanya Muharram. Kenapa Muharram? Sahabat dulu naik haji ke Mekah ibu, sudah melaksanakan haji, mereka musyawarah tentang Islam, muktamar besar-besaran. Betulnya Ali tadi juga Ali juga bu. Apanya Nabi man hajja walam yarqus walam yafsuq kharaja kayaumi waladat ummu. Siapa yang melaksanakan haji tidak berkata-kata kotor, tidak fasik, pulang ke kampung halaman seperti dilahirkan dari orang tuanya. Jadi alangkah indahnya kita awal haji sodo, kita mulailah hidup ini dari tidak berdosa. Awal suci sodo seperti dilahirkan dari ibu kita. Kita mulai setelah Zulhijjah adalah bulan Muharram. Maka dimulailah bulan 1 namanya bulan Muharram. Ikuti sabab kita peringati tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Ala jale. Tu te cito buat. Ya boleh jale awak kan. Tanya tanda tanya apa di bulan Muharram? Sudah saya jelaskan. Baik Bapak dan Ibu yang kemuliakan, kita mulai sejarah hijrah. Itu cito bulan tadi baru. Nabi hijrah pada malam Jumat 26 Safar. Watang kami malam Jumat 12 September 622 Masehi atau Romawi. Kalau ada cito Romawi panjang lah Bu. Sampai jam 8 dan saya tidak akan ceritakan kenapa saya pakai Romawi dengan Masehi. Ini satu kali lu ngaji dulu. Dah. Saya sebelum tanggal 26 itu berarti tanggal 25 petang Rabu malam Kamis terjadilah sesuatu peristiwa. Di mana Bu? Di Darun Nadwa. Apa Darun itu Bu? Darun itu rumah. Nadwa itu tempat berkumpul, rumah tempat berkumpul, toko-toko Arab, toko-toko Quraisy. Kalau kini namanya tempat berkumpul Nini Mama, namanya balai adat. Ya, kalau dulu namanya di zaman itu Darun Nadwa, tempat berkumpul
orang kafir Quraisy. Di mana berkumpulnya? Adalah Darun Nadwa nama. Siapa membuat Darun Nadwa itu? Namanya Qusay. Siapa Qusay dia, Bu? Datuk Nabi. Cuba ibu kita baca. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay datuk Nabi. Orang rapat rumah datuk awak, rencana nak membunuh cucunya. Lewat hampir rumah datuknya kumpul, rencana orang tu ingin melenyapkan Nabi Muhammad, cucunya. Ya Allah, Bu. Jadi ibu yang kemuliakan, berkumpul datuk saat itu, datuk ini mama orang tu kafir Quraisy, sampai boleh datuk-datuk. Sampai boleh, Bu. Sampai boleh datuk-datuk yang bergaul sodok. Siapa pimpinan rapat? Langsung ketuanya Abu Jahal. Ini ketua, Bu. Agenda hanya satu, bagaimana melenyapkan Muhammad. Itu je agenda. Tak ada acara dan lain-lain di LL Nador. Acara bagaimana melenyapkan Nabi Muhammad. Apanya petogaklah Abu Jahil. Saudara-saudara, seluruh nini-nini mama yang cerdik pandai, tahu kalian dulu yang paling tinggi darjat adalah orang Quraisy. Abi itu orang Arab non Quraisy. Sudah itu orang Arab, orang non Arab. Bawa itu orang hamba saya. Kini datang Muhammad, semuanya darjat awak le. Tak ada beda le awak le. Yang hanya bedanya siapa yang bertakwa kepada Tuhannya. Yang kedua, dulu kita bebas nak berjudi, nak berzina, nak minum keras, boleh. Sekarang dilarang oleh Muhammad. Ikolah mengganggu stabilitas keamanan awak. Jadi kaji kita malam kini ni Abu Jahil, bagaimana caranya melenyapkan Muhammad. Silakan di antara datuk-datuk, silakan usul bagaimana cara. Nunjuklah, Bu, datuk pertama namanya Abu Aswad. Abu apa? Aswad hitam. Kalau bahasa awak Pak Hitam. Pak Hitam tu mula. Pak Hitam berusul. Ada ketua dan berusul ketua. Tak payah ketua. Kita alu ajon Muhammad itu jauh dari kampung. Jadi kedok negara. Jadi ada orang akokin kita antaunya. Aman. Tak ada masalah leh. Dijawablah dek kawan lain. Iya tidak tua. Nabi Muhammad itu orangnya santun tua. Akhlaknya bagus, orangnya lembut. Kalau ini bicara, orang tertarik sodok. Nanti kalau jauh kita atau berjalan dengan kakinya tu, dapat dia kawan manusia, dirayu dia Muhammad. Orang beriman kenya sodok. Banyak kawan suak, nanti diperangi kita dia. Anda bisa temu turun. Silakan datuk yang kedua. Datuk yang kedua, Pak, namanya Abu Bakhtari. Tak bateri dia, Bu, ya. Tukuman dia. Abu Bakhtari. Apunya Abu Bakhtari? Jangan payah-payah jo nang mau bikin kelari jo. Diantau jauh-jauh tak usah. Muhammad itu kita tangkap saja, dia buat kandang basi, dilotak dekat Kaabah. Jangan diatok. Tiba panas kepanasan, tiba hujan kehujanan, jadi bemakan, mati. Iya, selesai. Kata Abu Bakhtari. Betullah nyebutnya kawan lain. Tua, alah fikir sampai kujung dah tua. Muhammad itu bukan seorang aja di Makkah tu. Orang yang berkulit hitam, ya, pengikut tukang azan Nabi siapa no? Bilal bin Rabah, itu Ammar bin Yasir, orang-orang yang hina dulu, sekarang diangkat di Muhammad darjan. Mereka di Mekah ini sudah sepertiga. Kalau mereka ngamuk, tak masuk keluarga Nabi. Awak gancu sudah. Datuk sampai boleh orang aja. Tak bisa ditemo. Tak ada temo dah, Bu. Ledu usul, tak ada temo. Silakan usul yang ketiga. Patah selera kawan. Tak ada usul lah.
nunjuk oleh betu aja. Kalau dah ada musul dia nyelah cakap dia ketua ni Abu Jahil. Dah ada kelima besaran malah atau pasal dia pendapat lah. Silakan ketua. Menui dia ndak payah. Kita cari saja satu orang anak muda yang badannya kekar, hempasan pedangnya kuat, pedangnya tajam, masuk ke rumah Muhammad, dia 4 pintu dah, langsung concang, selesai. Iyo terketua. Nabi Muhammad itu banyak keluarga siko. Bani Hashim tu separuh Mekah keluarganya dah. Nanti kalau satu orang membunuhnya, hancur nak seorang di sesamon dia keluarga. Ndak payah dia Abu Jahil. Datuk kan sampai balik orang. Tu setiap datuk satu orang kemenakan. Bodang seseorang. Kalau melawan nanti Bani Hashim, kita perang di Mekah ini. Setuju? Setuju sesuatu bu. Itu yang ditemo. Jadi Abu Jahil ke bu, tak sesuai dengan nombor dah. Nuyawa Abu Jahil bongak kan itu arti bodoh kan bongak dah. Abu Jahil bodoh apa tapi nya pinter kan, jago dah kan, inyo bisa sampai jalan apa pinter sebenarnya tapi nomu bodoh. Kenapa Abu bodoh kalau Abu Jahil? Karena bodohnya kepada kebaikan, kalau keburukan pinter. Jadi kalau ada orang suruh membangun musola, berapa cara nak menyelesaikan musola warga? Tak ada usul. No is ada. Tu ada boleh suruh. Berapa cara nak mengundang organ, orang telanjang? Berapa cara? Deyan 1 juta nyanyi kan? Tu Abu Jahil. Ni macam itu tu bisa dia Abu Jahil. Kalau ke usulkan elok, ndak pandai. Kalau nak buruk, tu tentu jalan kalu dia. Ya, itu tu pengikut Abu Jahil. Ala jalan dah. Baiklah ibu yang kamu muliakan. Akhirnya ditetapkanlah pendapat itu bu, musyawarah itu ditetapkan tanggal 25 Safar bertepatan 11 September 622 Masehi atau Romawi. Selesai rapat pulang. Pagi suami mama bercerita lah, tuan tu bertanya lah, bini ke abang-abang kan malam balik rapat tanya dah bini, apa rapat cakap bang nyanyi isu bunuh Muhammad kami kau nya seorang lah. Alun tengah lah sebu cerita Mekah lah tersebar pasal ke malam bunuh Muhammad. Nanti no kan dia agak nanti dulu kan nanti no kini ndak cerita tu lah, nanti kini lah mana-mana nanti no dulu sebu di Mekah bu. Mulai alun zuhur le citung sibar pasal nanti malam membunuh Muhammad. Nabi Muhammad sudah salat zuhur, datang kanya oleh ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum nya Nabi, masuk ke rumah Abu Bakar. Waalaikumsalam. Abu Bakar, nanti malam awak akan mulai hijrah le. Kenapa malam Rasulullah? Nanti malam orang kamu bunuh dia. Kau nanti aja nanti di rumah, dia nak singgah di rumah. Ambo keluar dari rumah nanti sekitar jam 2 malam. Yalah Rasulullah. Sudah disusun Nabi 2 bulan sebelum hijrah sudah ada susunan panitia hijrah. Tak mendadak ada Pak. 2 bulan sebelum hijrah lah ada orang. Siapa? Yang pertama yang akan menggantikan tempat tidur Dan Ali bin Abi Thalib. Sudah susunan Nabi. Kawan dia yang di Gua Hira adalah Abu Bakar Siddiq yang mengantarkan makanan kate, namanya Asma binti Abu Bakar, yang menangau hirup pikuk di Mekah cendu apa cerita intelijen nama cendu apa cerita orang Mekah beko. Siapa tu kan dongon ibu, namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Jadi anak Abu Bakar berdua nongkone. Siapa yang menjago di bawah bukit itu bu? Amir bin Fuhairah. Siapa yang menunjuk jalan ke Madinah? Abdullah bin Uraikik. Leleng kau sodo pak, dah ada nak buang lah. Nah, kalau istilah bahasa orang kini ni job description. Tu bahasa orang kini dah bu. Apa bahasa awak dah bu? Pembagian kojo. Tu bahasa awak. Leleng kau dah Nabi dah bu. Alhamdulillah ibu, lah siap. Malam itu ibu-ibu yang kami muliakan,
Nabi akan keluar jam 2 subuh dari perintahkan Allah. Ternyata mama rumah Nabi sudah dikopong ompek boleh yang bagak-bagak pakai podang sodok. Di saat rumahnya sudah dikopong, datang perintah Allah, Muhammad sekarang keluar. Saat-saat genting tu orang mampu podang, suang kalau di Allah. Kan gawat ibu. Tapi jangan lupa Muhammad baca dulu Al-Quran. Baca oleh Nabi, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di depan, kami jadikan dinding belakang, jadikan dinding di kanan, kami jadikan dinding di kiri. Orang kafir tidak melihat. Apa yang terjadi, Bu? Telolok sodok. Le masuk akal lah, Bu. Masa telolok sontak je. Kompek boleh anak-anak muda nak bagak lolok sodok. Nabi tenang je kalau. Langsung rumah Abu Bakar lah tiba, Nabi rumah Abu Bakar. Terjaga lah, Bu. Hei. Apa lolok? Apa lolok je? Nyanyi. Lah saya buat terbantah sama lah. Ayolah siang silau lah. Nampak masih loloknya je. Dia empat pintu lah, Bu. Kalau tak dibuka lah selimut dia langsung diconcang Ali selesai. Ya, dibuka selimut dia, Bu. Nampaklah ternyata bukan Rasulullah, tapi adalah Ali bin Abi Talib. Yang paling godang resiko dah, Bu, adalah Ali. Kalau tak dibuka selimut dia orang dah, Bu, concang langsung Ali lah mati. Kan iya kan? Jadi kenapa Ali dibuat dia, Bu? Ali itu adalah sanak bapa dengan Nabi. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ayah Ali Abdul Muttalib. Abdullah dengan Abdul Talib beradik. Yang paling tinggi resiko Ali babengkan sanak dan Nabi. Ternyata Nabi lah sampai di Gua Sur. Atau Gua Surnya? Gua Sur itu sebelah selatan kota Mekah. Kalau Jabal Sur nama, kalau Jabal Nur dan Gua Hira ada sebelah utara kota Mekah. Berapa jarak, Bu? 3 kilo dari Masjidil Haram. Jadi ibu sampai di atas tidak pakai lampu, tidak pakai senter, tidak pakai HP, Bu. HP tak ada, Bu. Tiba di atas Nabi nak masuk dalam Gua Sur tadi, ibu. Dipegang di Abu Bakar. Jangan Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Alumpan dari tampuk ada orang gua kalau Rasulullah. Kalau ada nanti hewan dalam, engkau diterkamnya Rasulullah, sedunia orang akan menangis. Biarlah dia yang masuk Rasulullah. Kalau dia yang ditangkap dia serigala yang ada di dalam, nanti ada harimau yang menangis hanya anak dan istri dia. Macam itu sayang Abu Bakar ke Nabi Rebu. Masuklah Abu Bakar dulu di berasio dalam nama asal-asal berasio. Abu dipanggil Nabi sikolah Rasulullah. Masuklah diunjun dan Nabi dia Abu Bakar kaki jauh. Suwon dan Nabi lolok dari pahanya. Contoh itu akrab Nabi dengan Abu Bakar, lolok dari paha Abu Bakar. Ada orang akrab macam itu kan. Dan akrab tidak yang nambang Iwan, Bu. Biar lo nampak lolok dari pahanya. Ya. Nah, Nabi macam itu lolok dah, Bu. Solah dia Abu Bakar cakap ada dah ke tumi ke lubang. Ditutupi dan tumi dia, Bu. Kok bekon ada ulek digigit Rasulullah, tak jagonya, tak ganggu lolok Rasulullah. Ternyata, Bu, apa firasat Abu Bakar betul, ndak ulek sudah, Bu, kalau ada sopi dia tumi Abu Bakar. Langsung ibu, tentu berbisa kok. Nanya bisa. Ditahan dia Abu Bakar, Bu, jangan menggegek kaki. Kalau menggegek jago Rasulullah. Ditahan dia sayang ke Nabi, ditahan. Ternyata mama kaki bisa ditahan menggegek, tapi ayu mata nak tertahan. Badan lagi jauh nanya bisa kata. Titik ayu mata Abu Bakar menimpa pipi Rasulullah. Terjaga Nabi. Apanya Nabi saat itu? Abu Bakar kenapa nangis? Menyosek kau dapat dengan dia Abu Bakar. Enggak Rasulullah, ibu hati kau meninggalkan anak dan istrimu. Anda Rasulullah tak pun nangis. Kalau gigi tu mini Rasulullah lagi jauh pada nenek sakit. Kenapa tak jaga orang tadi? Takut dan terganggu engkau Rasulullah. Ya Allah, Bu, diambillah dede Nabi lah, Bu. Kaki Abu Bakar dengan izin Allah langsung sehat.
Jangan minta lah doa ambui kau ndak lama mencari. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, ala jalan itu doh. Nah, ibu-ibu yang kemuliakan, malam itu lah 3 malam situ Nabi berangkat subuh Senin itu tanggal 1 Rabiul Awal menuju kota Madinah. 8 hari 8 malam dalam perjalanan sampailah Nabi di Kuba. Ibu-ibu kalau tengoklah kesetiaan Abu Bakar yang sangat luar biasa, nyawa taruhan. Coba ibu bayangkan, pertama masuk gua inyo dulu, gigi dia kalau bertahan ibu demi agama, demi jangan Rasulullah terjaga, nyo tahan. Itu ti Abu Bakar ke bu, titel di nak titel Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa buat nama dia bu? Ada orang galau kini radhiyallahu anhu? Tak ada dah bu. Dan ceramah, mana ceramah bu disabui orang galau dayan, kita panggil Al-Mukarram bu. Sudah itu tinggi bu. Al-Mukarram na yang mulia. Lalu oleh kami panggil Pak Muslim, jawab dia jemaah radhiyallahu anhu. Lalu nado oleh Pak. Sampai kini ndak nangau, ndak akan baca. Walaupun awak tiap pagi yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Aku redha Allah jadi Tuhanku, Islam jadi agamaku, Nabi Muhammad nabi dan rasulku. Apakah Allah sudah menyatakan awak ko radhiyallahu anhu? Alun tentu lebu. Abu Bakar Siddiq bukan orang yang menggelarnya, langsung Allah yang membuat galau. Bahasa Abu Bakar itu adalah radhiyallahu anhu. Tengok surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wattaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang pertama masuk Islam dari orang muhajirin dan orang ansar. Siapa orang muhajirin? Orang muhajirin Abu Bakar itu, Umar, Utsman, Ali. Itu orang tu titel radhiyallahu anhu. Allah sudah redha kepadanya. Tetapi Nabi betunya bu, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabat den. Siapa yang menghina sahabat den, sama kalian menghina den. Lau anfaqa ahadukum misla zabin Uhud, kalau kalian sedekah amis segadang bukit Uhud, lalu sampai kalian sedekah 1 mud boleh dibandingkan sedekah sahabat den. Contoh itu Nabi bu, tu Nabi boleh menghina sahabat-sahabat Nabi dia. Sahabat-sahabat Nabi dia, beliau orang pertama yang menegakkan Islam ini yang sangat luar biasa. Baik ibu yang kemuliakan, Nabi berangkat subuh Senin tadi ya, tanggal 1 Rabiul Awal. Baru berangkat 1 malam, pidato Abu Jahil di Mokale. Saudara-saudara, Muhammad sudah di tengah perjalanan. Siapa di antara kalian bisa untuk mengejar Muhammad? Siapa bisa dan kasih hadiah 100 ekor unta. Kini unta bu 30 juta siku kali 1. Berapa betul bu? 3 M. Siapa bisa mengajau Muhammad, membawa kepalanya kami dan piti 1 ekor unta 3 M. Onde mak. Nunjuklah seorang anak muda yang luar biasa kalau main kuda ke padanya, namanya Suraqah. Saya siap tuan raja, 100 ekor unta untuk saya. Silakan bunuh Muhammad, buat kepala sini. Lah sampai ke follow kami ya, bawa temo yang 3 M. Dikajau oleh Suraqah ibu. Dia inyo orang hebat. Nabi pakai unta, inyo pakai kuda. Tu laju kuda le. Sampai di belakang Nabi. Selelo bu di Kuala Lumpur dan Suraqah. Pas inyo nak membai leher Nabi dia, dap nak ditepas leher Nabi dia bu, atau puuk kaki kuda. Kaki kuda Suraqah tak jatuh. Suraqah dah bu, kuda-kuda jatuh, Suraqah jatuh bergelimang pasir. Buanti Nabi dia bu, tolonglah deh, ndak nampak lubang cakap nyonya. Kalau berkuda so nampak lubang dia elak nyonya.
tolonglah Nabi menagan surah Qad. Dek ondek sampai kedaian kinyemnya apa yang ngengaman wadanya kan. Inya namun awak tolong dah Nabi dah bu. Dek ondek ha. Tamanu ya surah Qad Nabi nolong ala so ada sakit ndak ah. Padahal iyalah jauh Nabi kajol wali ada sana hati. Letak bayang lah 3M. Di kajol wali bu. Pas ini lah doket trap di nak topenya ko jatuh dia balik tepuk lagi ke kuda. Apa jah nyanyi Nabi. Nak nampak lubang lah 2 kali ke nyanyi. Anak ngau itu rete bu ya Rasulullah. Nyata-nyata dan membunuh engkau Rasulullah. Saya dikasih hadiah oleh Abu Jahal kalau bisa membawa kepalamu ke Mekah 100 ekor onta 3M Rasulullah. Tapi ternyata budimu, akhlakmu yang sangat mulia, kau sopan santun yang sangat luar biasa, lembut perkataanmu, terharu dan ya Rasulullah macam ikut budi pekertimu yang selama ini saya tidak tahu. Jadi saya hari ini jadi pengikutmu ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Masuk Islam jadi ibu. Langsung sudah mengucap 2 kalimat syahadat, belajar salat, alun lepas. Langsung balik ke Mekah, dipacu kuda sampai di Mekah, sudah nanti ruang dekat ramai, nanti kepala Nabi. Nanya surah kocak dati kudonya butoga. Saudara-saudara, seluruh tokoh-tokoh Mekah, saksikan oleh kalian, saya sudah menjadi pengikut Muhammad. Cilakonya kawan. Saya mampu polo, inyalah jadi ikut. Ya Allah bu, akhirnya sampailah Nabi di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal ya. Pertama kali Nabi di Kuba itu membangun masjid, dan Kuba sekarang masjidnya sangat cantik. Nabi sampai mengatakan barang siapa salat 2 rakaat di Kuba, di Masjid Kuba itu sama pahalanya 1 kali umrah. Ibu-ibu nanti kalau nak umrah, jangan lupa solat situ ndak bu. Solat dulu jangan berfoto. Kau mau buat selfie je. Ya kejapnya. Lah masuk semua habis. Solat le. Ngapo tengok foto. Foto je bu. Solat dulu berapa foto. Ni tiancak dalam lampu-lampu aja. Ya. Jadi ibu kalau nanti sampai ke Kuba, ambo alhamdulillah dulu dapat 8 rakaat. Kalau buntung dan kan kawan terjadi tantu nah sembahyang lah ustaz. Kenapa cakap foto? Kenangan nyanyi. Foto penting deh kan. Alhamdulillah bu, mari kita bersama-sama berlomba-lomba kalau sampai nanti ke Kuba jangan lupa perbanyak salat sunat di situ. Ya oke. Baik ibu yang kemuliaan, alhamdulillah setelah Nabi di situ setelah membangun, maka supunya pemerintah Madinah, itu perbatasan Madinah bu. Dia baru masuk kota Madinah. Sekarang orang di kota Madinah lah mulai menghias rumah. Mana nak kaya tu jajan. Mana nak miskin daun kambiu je, daun kormanya. Dibuat gubu-gubar kan. Pokok sodolah dihias rumah. Mana nak kaya dibuat canda pengantin tapi Nabi suruhnya. Nama mewah. Mana miskin apa adanya. Dolah pihak pandan bentang. Selelok tiba di Madinah bu, Nabi disambut oleh orang Madinah dengan berlagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Dan tambah lagu dah, Nabi Muhammad junjungan kita dari dunia kau sampai alam maka, banyak solawat kirim kepadanya untuk kau elok sama ke syurga. Banyak orang kini mengaku umatnya, sumayang mengaji pamalam membuatnya. Setelah Nabi sampai situ bocah coba megang tali unta. Kumadainlah Rasulullah la bali si primbet bau ni. Seorang megang kamis, seorang megang kaki, la banyak la penuh dia nak tamu tangan orang di tali dia bu. Orang nak mampu masing-masing. Sudah dibuat sodo. Apanya Nabi? Kan bahaya dah bu. Pai ku macam kau. Tentu mai masati lah cerita.
Iyo umanya anca umada buwo. Itu ti akibat. Akhirnya ibu yang kemuliakan, apunya Rasulullah, silakan seluruh sana ambo lopekan tali untuk dia. Biarlah untuk dia berjalan seorang je. Mana buanti situ tidak akan tinggal. Adik dia belakang kan adil lah bu. Itu yang paling adil. Tak ada masalah lah bu. Mana untuk buanti situ tidak tinggal. Alah berjalan le untuk lah bu. Tak ada megang tali le. Berhentilah untuk itu bu. Di rumah seorang yang paling miskin, namanya Abu Ayub. Tak bakal merumah dah bu. Menangis Abu Ayub dah. Si kau tinggal Rasulullah. Tak pantas Rasul. Rumah dia. Lantai-lantai tanah. Tak pakai plaster dinding. La ilaha illallah. Daun kormanya lantai tingkat 2, bawah sampai masak Rasulullah. Di atas sampai kami lolok. Pilih dan ke Rasulullah. Tingkat di atas aku di bawah. Di atas sampai lolok inyo. Bawah sampai masaknya. Sepilih dan Nabi mana kau tinggal? Ini boleh sampai lolok orang di situ. Tentu kena mau Nabi milih di bawah je lah Nabi ke tungku. Dan dia bu, orang besar bu kekasih Allah, penghulu alam. Macam itu nya bu, sangat luar biasanya. Ya, sangat sederhananya bu, diletakkan oleh Allah di rumah seorang yang paling miskin, namanya Abu Ayub. Ibu-ibu yang kemuliakan, kita tidak akan cerita panjang. Hari ini ibu-ibu, kalau kita baca tadi sejarah tadi, betapa luar biasanya akhlak Rasulullah. Apapun selama hidupnya, dicaci orang, dimaki orang, dihina orang, diludahi orang, tetap Nabi itu doanya keluar, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaum den yang tak tentu apa yang den bo ya Allah. Baik ibu, kita ambil tahun baru, memasuki tahun baru dah, kita robah apa rahasia di sebalik doa Nabi itu. Itu kaji kita orang penutupnya. Apa rahasia di sebalik doa Nabi? Setiap dicaci orang, dilempar orang, diludahi orang, ditimbun dengan kotoran unta, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjuki kaum dan ya Allah, mereka tidak tahu apa sebenarnya saya bawa. Kini akan kita masuki tahun baru, sampai boleh 42 Hijrah. Kita coba merubah sifat dan doa kita. Bu, dengar. Doa wa nolakan kodo mengutuk orang. Kini cuba ibu ditulin. Kalau bisa orang kampung awak ditulin. Saya mohon maaf, saya tidak jadi kalau gara-gara iko berdoa macam iko nak. Iko ada pengalaman saya ceritakan bu. Setelah kaji ini saya keluarkan di kampung lain, saya nado ibu dasan bu mempraktekkan tulin uang miskin-miskin di kampung dah bu. Buat solat tahajud di doaan sodor deh. Ditulin tadi sedoang kampung dah. Ya Allah, acik mola ko payah itu ya Allah. Menjadi asamnya ya Allah. Tolong kayonya ya Allah taat kepadamu. Ke ninya apa kau? Nina sima ko tolong ya Allah. Kayonya ya Allah. Abi bocor sodo. Seorang diladi doa di amak ko. Dari kajinya dapat kan dia tadi bu. Dia nak antun geram. Apabilanya Nabi orang berdoa tidak tentu dia orang tu didoakan, maka Allah turunkan kepadanya, Allah datangkan kepadanya satu rombongan malaikat. Rombongannya seorang dah bu, banyak. Kalau sahabat rombongan banyak. Kalau ada nyawa ada anak KKN yang datang serombongan orang seorang ni. Itu salah dah bu. Kalau rombongan pasti lebih pada 3 kan. Ya tu. Jadi bu, kalau bisa awak suruh berdoa orang yang mak cakap ekor cerita nah, cuba suruh berdoa. Buat cina mak cakap, ya Allah kayun sianu ya Allah, nampak orang cina susah di jalan, doa tu dia nyor. Ya Allah, condo ibu ku berjalan ya Allah, tolong ubah hidupnya ya Allah, senangkan dia dunia akhirat. Tolong ya Allah, taatnya kepada Allah. Tiba malaikat lebu datang ke awak. Apanya rombongan malaikat dah? Amin, amin. Anta misluhu wa anta khairu minhu. Hai,
perkenalkan ya Allah, perkenalkan ya Allah, anda sama dengan orang yang kau doakan, bahkan anda akan diberikan lebih baik dari orang yang kau doakan. Kalau kau minta orang tu kaya, kau lebih kaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cuba buat macam itu. So apa bu? Kita gara diko ibu berdoa macam ni kau nak? Kau terjadi Jumat petang ada jemaah dayan sudah dan ceramah datang dan kaji ustaz itulah dari amalkan dia amat dayan ustaz. Sudah ustaz ceramah petang diamalkan langsung deh. Lah 3 minggu nyuma amalkan ustaz. Ada yang terjadi sangat luar biasa. Memimpinya malam sudah salat tahajud. Bu memimpi malam sudah salat tahajud bu. Betunya mimpi dia ambil ada amplopmu di situ tempe. Dekat pintu letak andanya. Lolo sudah tajuk dia itu tu mimpi. Jago balik sudah mimpi dia bu. Sajamnya bu lolo jago balik. Di center jauh dah nampak amplop dari situ. Iyo piti ya tuan tua nyenyo. Takuinya nyo dah ada lokinya seorang tu malolo lah. Akhirnya mama tahu subuh lah salat subuh lah balik. Di doa ada seorang cakap di kampung deh. Dia sudah catat deh. Tolong cik malar koyormu ya Allah. Cik malar nantu deh doanya. Ada doa nak sodole deh. Dari tolong ada situ amplop deh bu. Air kelekok masih kolam. Dah tolong nengok deh. Benontin deh jam 6:30 pagi. Lah jam 6:30 buka pintu basuh dari amplop situ je le bu. Diambil oleh masih bokek. Nah intuisi dia deh. Panggil nak ada kuliling tu nya ada nak umama sekitar itunya. Nak amat mimpi ceniko nak ke ceniko kisi nak mimpi dan bukan puisi ke. Kata dia buka bu, apa isinya? Uang 5 juta. Betul pak, 5 juta uang. Ibu jembu elok je nak. Jadi arwah dia tu beko. Aku ada anak beko. Mak, boleh HP mak. Nanti lo nak amat doa lu temo. Jangan gara-gara deko beko doa anu kan. Ya. Kau ikutlah kejadian mungkin sekali kau diberi Allah macam itu untuk orang tukar kan awal lain baik Allah support ibu-ibu cuba orang suansu doa macam itu nampak orang susah doanya bahagia nampak orang terlalu gopo mintan bu ya Allah kuin kete ya Allah cecondonyo toga ya Allah bila dua-dua sasang macam tu tolong kuin kita ya Allah taat kepadamu ya Allah. Betul kalau nampak orang suap pendek doanmu bu tenggin kita ya Allah kebuya kami pendek minta walaupun tak kena tenggin ya Allah bu awak lari doa anda malaikat itu nak kedicai. Ibu-ibu yang kemuliakan, ada satu orang umat Nabi Musa dengan bu yang perlu wak doa orang nabu, dak perlu jenah wak dah seorang di perolin. Nya ada kadang-kadang orang nak kayu nak miskin terserah dinyo, nak sembahyang nak sembahyang terserah dinyo, kubur masing-masing. Itu ndak laku dalam Islam ke bu? Coba ibu simak kisah pendek dari umat Nabi Musa. Ada satu orang umat Nabi Musa umurnya 500 tahun. Inyo sudah beramal dan tak lolo aja dia beramal 350 tahun. Datanglah kepada Nabi Musa, ya Rasulullah, bila engkau nanti nanya ke Bukit Tursina, tolong tanyong ke Allah mu. Nabi Musa bila inyo nak bercakap dengan Allah harus melalui Bukit Tursina. Kalau itu tak bisa. Kalau Nabi Muhammad di mana bisa bicara dengan Allah? Kalau Nabi Musa harus ke Bukit Tursina. Tiba mama batu ni bila engkau nanti nanya ke Bukit Tursina, tanyong ke Allah mu Nabi Musa. Umur dia 500 tahun. Dia beramal yang tidak pandai tidur, dah ada kojo lain beramal aja menyembah Allah 350 tahun. Tanyong ke Allah mu ya Rasulullah, di surga mana tempat dia? Iyalah so ibu 350 tahun beramal di surga mana tempat dia? Ayolah Nabi Musa. Isu Nabi Musa nanya ke Bukit Tursina, disabuin ke Allah, ya Allah, ada satu orang umat saya umurnya 500 tahun.
inyo beramal yang tak pandai lolo aja menyembah engkau ya Allah kerana sayang kepada agamamu 50 tahun. Inyo bertanya ya Allah, di surga mana tompeknya? Jawab dia Allah, Musa, sabun ke nyomo tompeknya neraka jahanam. Coba gara-gara aja bu. Jangan turun dulu dah. Kalau selesai gila. Kau stres pulang. Ya. Kamu je beramal betunya gawal kan. 30 tahunnya neraka jahanam. Turunlah Nabi Musa dari Bukit Tursina sampai di bawah, di kojau dia anak muda tadi. Ya Rasulullah, di mana tompek dayannya Allah, di surga mana? Tompek wa'an di neraka jahanam. Menangau itu bu lope menangilah, memaki-maki, menjerit-jerit ibu-ibu, maki-maki menjerit samur yang memaki-makinya dalam ceritanya apa katanya, ya Allah 50 tahun dia tak pandai lolo, tak pandai dan makan yang bono, lantaran saya selalu beramal kepadamu ya Allah, masih neraka jahanam tompek dayan ya Allah. Apalagi saudara Dayan yang baru beramal 50 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 250 tahun, 300 tahun beramal, masih masuk neraka ya Allah. Saya saja 300 tahun, 350 tahun masih masuk neraka. Tolong mulai hari ini ya Allah, tutup pintu neraka seluruhnya. Jangan biarkan satu orang masuk neraka. Biarlah saya sendiri dalam neraka ya Allah. Dosa yang bengkadian ya Allah, agar jangan mereka sampai masuk neraka ya Allah. Dayan 30-50 tahun masuk neraka ya Dayan. Tolong ya Allah, tutup seluruh pintu neraka. Biarlah saya sendiri kekal dalam neraka ya Allah, agar saudara saya selamat dari neraka. Mendengar doa itu bu, dipanggil oleh Allah malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, sini, tolong sampaikan kepada Nabi Musa, anak muda yang saya rencanakan akan saya dimasuk ke neraka jahanam, sekarang saya robah tempatnya di surga Firdaus. Kenapa ya Allah? Kemarin dia beramal hanya untuk dirinya saja. Pantas kalau orang tu dirinya aja dipikir neraka jahanam tompe. Tapi sekarang ini sudah memikirkan orang lain. Kalau sudah memikirkan keselamatan orang lain, saya tukar tempatnya di surga Firdaus. Ibu-ibu, dari mulai awal tahun baru hijrah kini, siap kajirinya buat kesimpulan diubah doa awak menyelamatkan perlu orang lain. Apa cara? Tak payah bono dong. Tete, wo, mono siapa lah kan kau imbau malah wirid, lah mikir orang awak. InsyaAllah lah serugo tomper. Iko seorang lebih pikir ni nak, orang masuk serugo masuk neraka terserah dinyo, empat tiang daya. Kau tidak laku apa? Ya, jadi oleh karena itu ibu, mari kita bersama-sama dengan masuknya tahun baru hijrah, sampai boleh, sampai perlu dua, insyaAllah mudah-mudahan kita selalu mendoakan sekaligus memperdulikan orang lain. Jangan nanti di samping rumah kita bersusah payah, ini susah, awak bermemewahan, dah mandang-mandang ketejur. Itu lebih bahaya ibu dari cerita tadi. Oleh itu, karena itu mari bersama-sama kita robah doa coba bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Lah, ala jelapan air bu. Janji jelapan dari tadi kan kurang 5 kata no. Tu tambah 5 dia. Dia tu masih tambah je lah. Kurang 5 je kan 5 minit. Tu mikir makan. Okey, kau tanya. Silakan bu. Oh gitu.
ke orang yang ahli hisab tanya aja kan. Orang tu bu kan ada ru'ya dengan hisab. Kalau hisab dihitung harinya melalui perhitungan bulan di peredaran itu. Kayak kalau hisab matahari, kalau ru'ya itu perjalanan bulan. Jadi isi itu menentukan ke orang itu tanya. Ya. Jadi ya. Iya. Oh, kalau kini ndak payah lah bu. Di sekolah nawa sodo. Kau kan anawa tanggal Arab kali. Dah. Ibu ikut kita kasihan pak. Dulu di mana-mana saya masih ingat kelas 5 SD masih tidak pakai Januari sampai Desember, kita pakai tahun hijrah. Dulu lah dia kelas 6 batu kau lepak dari bulan dari tahun hijrah batu kau dah ke Januari. Ada cerita lah kata payah gagah 2 minit ya. Apa dia batu kau main cerita kata bolehnya bu kan ya, kau nak bertanya ibu boleh jawab je kata. Yang membuat sampai cerita dia nak Romawi Masehi tadi kau kena dah. Nah, yang membuat Januari sampai Desember bu orang Romawi namanya Gregorius. Akhirnya Gregorius dibawa ke Itali, Roma. Di situ ada paus meninggal Gregorius, ditukau namanya de Gregorian nemuinyo. Inyo nyembuat kalender leh diambil di Roma. Waktu ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Sedunia, termasuk Indonesia, di bank kalender kosodo setiap negara. Mulai itu tiba tukau kalender awal ya, dari tahun hijrah, dari tahun Masehi ke tahun hijrah. Dulu ndak Masehi, Masehi nomor Romawi. Siapa membuat kalender Januari sampai Desember? Orang Romawi. Tak apa buat Masehi, karena paus tadi orang non Islam. Masehi de Isa Al-Masih. Lah jale burang. Tu tidak ya nak namanya buat Romawi Masehi kini tu. Jadi buat itu de Masehi Isa Al-Masih tu. Ada tahunya buat tahun 622 Romawi. Ia mengarang Januari sampai Desember itu orang Romawi. Ala jale burang. Itu kesimpulan dan cerita agar lebih joleh. Dah bu ya ke ya? Okey, bosan nanti. Ada kerjanya lain habis? Okey, baik ibu-ibu, aila jam 8 lewat 1 menit dan janji lapuan kurang ketek. Kalau di Citon itu terlalu panjang, ini kesimpulan sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan tahun 40 sampai 1 Hijrah ini berubah sikap awak mendoakan orang lain lebih bahagia. Berhentilah mendoakan orang, ya Allah sianu potong, ya Allah sakit hati ni, ya Allah tembak patuimu, ya Allah tembak patui. Berhentilah mendoakan orang tembak patui. Berhentilah mendoakan orang tembak dia kuak. Berhentilah mendoakan orang tembak dia panau. Berhentilah yang nak buat doaan doa ala orang elok-elok. InsyaAllah balik ke awak, candu awak melempar bola ke dinding, tap candu apa laju, tap balik ke awak, candu itu tidak doa tu. Cuba ibu nak percaya. So kalau doa orang, ya Allah tembak patui sianu, ya Allah kini lah musim hujan mah apa patui malam dah pagi esok silau dah pak. Jadi kanya apa sehat dia menyosa aja tapian. Hei dah ditembak. Nanyuk lah tekanan awak, nanyuk tekanan darah, sakit palo, alah le goyang senang jantung nak patui le, awak jadi rusak ya. Cuba doa orang lain elok, kau bahagia kita, ya Allah sonangkan hati amat tu, ya Allah buat batin bu lolok menyelego hidup bahagia. Cuba ibu-ibu so dan pernah sabun ke abang apa tu kan, orang kantor sudah doa sodor agar mereka hidup bahagia dunia sampai akhirat. Dan tu dia rumahnya kan. Harusnya itu kita bu mulai dari lingkungan awak dulu. Nanti mulai berjalan nampak jalan raya contoh doa lo
InsyaAllah kita lebih bahagia sampai boleh sampai 22 hari hijrah, sampai ke akhirat nanti kita bahagia. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.